Oke teman-teman ya, kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan pengecekan verticality untuk building. Nah, kali ini saya berbicara untuk verticality pekerjaan civil work yang tidak ada kaitannya dengan. Ya, sebelum kita lanjutkan videonya, silakan tekan dulu like, subscribe, dan loncengnya supaya kalian bisa dapat update terus jika ada video-video terbaru. Pekerjaan mekanikal contohnya gedung-gedung gitu ya. Oke, kita mulai saja. Ini singkat saja videonya. Yang pertama adalah kita bicara alignment. Alignment ini adalah alignment vertikal atau sama dengan plumb dan level. Nah, toleransi yang umum digunakan untuk melakukan plumb atau verticality adalah 3 mm per meter atau maksimal 20 mm untuk setiap lantai. Nah, kalau satu lantai tinggi, misalnya tingginya 8 meter, dia akan mencapai 18 mm kan. Kalau satu lantai tingginya 25 meter, maka akan mencapai 75, jadi tidak bisa dipakai. Nanti toleransi yang bisa dipakai adalah maksimal 20 mm walaupun lantainya tinggi sekali, atau kita bisa gunakan maksimum toleransi adalah 25 mm untuk berapapun lantainya. Ada referensi lain yang mengatakan bahwa di sini ya, deviation of any point above base compression member from correct position shall be not exceed height divided by 500 or as follow. Jadi bisa juga menggunakan perhitungan seperti ini. Jadi tinggi bangunan dibagi 500. Misalnya tingginya 50 meter, maka toleransinya adalah 10 cm, tapi ada batasan lain nanti di bawah. Nah, oke. Jadi untuk bangunan dengan ketinggian sampai dengan 60 meter, batasannya adalah 25 mm, sama dengan di sini ya. Untuk semua lantai batasnya adalah 25 mm. Jadi kalau ini hasilnya lebih besar, maka ini tidak bisa dipakai. Maka batasannya adalah yang dipakai adalah yang terkecil, 25 mm. Jika gedungnya lebih dari 60 meter, maka akan ada tambahan 25 mm ditambah 1 mm untuk setiap 3 meter. Artinya kalau rata-rata gedung tinggi satu lantai adalah 3 meter, maka akan mendapatkan tambahan 1 mili untuk setiap lantai. Tetapi masih ada batasan juga, bahwa jika gedungnya tinggi sekali, kemudian ditambahkan batasan bahwa maksimalnya adalah 50 mm. Jadi kalau misalnya toleransinya 25 ditambah 1 per lantai lebih dari 50 mm, maka batasan yang bisa dipakai adalah 50 mm. Ini adalah toleransi yang saya kutip dari sini ya, dari Association of Public Utility Surveyor Conference di New South Wales, Australia. Oke, ini gambaran grafik secara umum. Ini adalah masonry atau dinding bata ya. Ini adalah vertical line atau garis vertikalnya atau plumb line ya. Deviasi maksimumnya bisa dispesifikan sebesar 15 mm. Nah, ini perbedaan untuk setiap dinding ya. Untuk perbedaan antar lantai, maksimalnya antara lantai bawah dengan lantai atasnya maksimalnya adalah 10 mm atau 1 cm. Kemudian ini tadi di sini adalah tingginya ya, dalam meter ya, dalam meter. Nah, tadi di awal tadi juga disebutkan bahwa untuk satu lantai ini bisa dikatakan toleransinya sekitar
mm. Kemudian di sini jika kita melakukan pengecekan untuk beberapa lantai, nah ini adalah tinggi total dari dindingnya. Di sini bisa dilihat ya, 10 H. Nah, ini adalah tinggi ini dibagi 3, ini adalah toleransinya. Atau 0,05 dikalikan T. T ini adalah H sama, tapi dia dalam milimeter fraksinya. Tapi kalau kita refer dari slide yang pertama tadi, jika angka-angka ini melebihi angka 25 mm, maka batasan 25 mm inilah yang dipakai. Maka kalau misalnya teman-teman melakukan plumbness atau verticality, angkanya melebihi 25 mm untuk gedung tinggi, maka harus diperbaiki. Misalnya kita akan melakukan pengecoran tambahan untuk lantai berikutnya, yaitu lantai di sini. Ini contohnya adalah kolomnya, maka batasannya adalah 25 mm. Kalau ini kolomnya terlalu miring ke sana, maka harus digunakan. Nah, untuk pengecekan verticality untuk bangunan-bangunan yang tidak terlalu tinggi, sebenarnya masih bisa digunakan spirit level seperti ini ya, atau level tangan. Jadi kalau gedung satu lantai dengan deviasi maksimum 10 mili, itu level tangan seperti ini, keteriatannya masih mencukupi. Oke, ini peralatan yang digunakan untuk melakukan verticality ya. Satu adalah theodolite. Nah, theodolite ini diperlukan surveyor untuk mengoperasikannya. Verticality dengan menggunakan theodolite. Nah, ini contohnya adalah tower ya, bentuknya tirus, jadi harus menggunakan alat seperti ini. Harus dilakukan dari dua sisi. Kalau theodolite-nya berada di sini, maka arah ketegakan arah ke kiri, ke kanan sini yang kita lakukan pengecekan. Nah, setelah kita mendapatkan angka yang dari arah sini, maka perlu dipindah alatnya dari arah yang 90 derajatnya di sana, maka akan didapatkan ketegakan ke arah sini. Oke, sekarang bisa juga menggunakan total section. Total section, kalau total sectionnya sudah memiliki feature refraktor tanpa prisma, itu bisa hanya dari satu sisi saja verticality-nya dilakukan. Bagaimana caranya? Caranya adalah satu, menggunakan metode benang ya, benang vertikalnya itu. Benang silangnya nanti contohnya ini adalah kolom yang akan dicek, maka ditembak pinggir sisi sini ya, sisi luarnya, diarahkan garisnya tepat di pinggir sisi kolom ini. Kemudian kunci kunci pergerakan horizontal, kemudian arahkan teropongnya ke bawah. Kemudian satu orang akan berada di sini untuk menaruh meteran ya. Nah, nanti akan dibaca dari sini. Nah, ini pergerakannya bisa ke arah sana dan bisa ke arah sana. Jadi karena sini nanti angkanya, perbedaan dari angka di atas sama di bawah ini ya, garisnya akan dibaca di sini. Nah, bagaimana untuk melakukan pengecekan arah ke depan belakangnya sana, verticality-nya? Arahkan teropongnya ke sini, tembak menggunakan laser, catat horizontal distance. Catat ya, horizontal distance, bukan slope distance. Tembak, catat jarak horizontal distance-nya, kemudian arahkan di bawah sini. Tembak lagi dengan menggunakan metode non prisma, catat lagi horizontal distance-nya ya. Kemudian dihitung perbedaannya antara atas dan bawah tadi bacaannya. Itulah nilai verticality. Oke, next. Jadi berikutnya kita akan membicarakan mengenai cara-cara sederhana untuk melakukan pengecekan verticality. Bisa menggunakan plumb bob atau biasa disebut unting-unting ya. Ini metode yang sangat sederhana. Ini contohnya, ini satu kolom, di sini kasih stick panjang, kemudian
diukur, misalnya contohnya dari sini ke sini 10 cm, ikat benangnya, turun plumnya di sini, kemudian lakukan pengecekan atau pengukuran nilainya. Karena tadi di atas 10 cm, maka di sini kalau ada perbedaan dari angka 10 meter, itulah deviasinya yang deviasi verticality yang terjadi. Nah, toleransinya kembali ke slide yang di depan tadi. Kemudian yang kedua adalah menggunakan spirit lever atau level tangan ya. Nah, untuk bangunan dengan ketinggian tertentu, katakanlah sampai 3 lantai, menggunakan spirit level seperti ini masuk dalam toleransi. Katakanlah kita memiliki bangunan 1 lantai dengan ketinggian 3 meter. Kita menggunakan alat yang warna hijau ini. Alat ini memiliki ketelitian vial plus minus 1 mm per meter. Sehingga kalau misalnya ada deviasi menurut toleransi ini 1 mm per meter kali 3, maka deviasinya nanti di atas akan 3 mm. Sedangkan toleransi yang diizinkan adalah 3 mm per meter. Artinya 9 mm, maka angka 3 masih di bawah toleransi. Demikian juga yang warna kuning ini justru akurasinya lebih tinggi ya, 0,5 mm per meter. Sehingga alat-alat seperti ini bisa langsung digunakan oleh tukang-tukang misalnya untuk melakukan pengecekan verticality. Nah, contoh bangunan seperti ini yang perlu dilakukan verticality, dilakukan 2 arah ya, arah ke sana, dan arah depan belakang. Nah, metodenya seperti yang tadi. Nah, untuk bangunan dengan ketinggian ini bangunannya ketinggiannya adalah 7 meter. Maka masih diizinkan menggunakan level tangan tadi yang di sini ya, spirit level ini. Ini digunakan ini saja sudah memenuhi standar ketelitian. Kemudian kalau kita bicara level ya. Nah, ini normalnya setiap base plate ini harus elevasinya sama atau levelnya sama. Tapi toleransinya jika ada terjadi perbedaan pada saat erection dan lain-lain, itu kita bisa pegang di angka 3 mm. Artinya kalau ada perbedaan antar kolom ini sebesar 3 mm variasinya, maka masih diizinkan. Oke teman-teman, sampai di sini mengenai verticality. Nanti kita akan melanjutkan dengan topik-topik lainnya yang menarik. Jangan lupa teman-teman selalu bekerja dengan selamat dimanapun Anda berada. Terima kasih.